sudah meninggal. Ya. Nah ini kita ya kalau ini yang kan biasanya ini kan adalah suka buka. Nah kita tutup. Nah ya. Nah seperti ini sambil kita tutup. Jangan tertawa. Kemudian setelah ini ditutup, nah ini jari-jarinya ya, nah ini dilemesin, nah terus ini dilemesin kayak gini, nah lemesin, nah jelas, begitu juga yang sebelahnya sama, ya, nah seperti ini maksudnya supaya ketika dimandiin itu gak kaku, ya, nah ini juga sama begini. Adapun posisi tangan tidak harus seperti ini, ya, nah karena tidak ada, nah mau seperti ini mau, nah atau seperti ini. Setelah diluruskan seperti ini, kemudian setelah ini kemudian kaki sekarang, ya, yang beneran. Nah kemudian ini gini, tuh, ya, nah, mesin. Kemudian ini juga ke sini. Umum juga boleh nih. Ya. Yang sebelahnya juga sama. Yang tengah. Ya. Nah, masih bujangan, jangan. Ya. Ini. Nah, ini insya Allah nanti ketika dimandiin itu kebakaran kaku. Ya, jadi ini kita seperti mandiin orang hidup nanti. Mudah. Adapun kalau kaki dalam posisi begini, nah kalau umpamanya seperti ini mungkin sudah susah, ini boleh diikat, ya di sini. Maksudnya supaya ini jadi begini. Kemudian posisi kepala, supaya posisinya menghadap kiblat, ini diganjal. Nah, umpamanya ini. Tapi kecenderungannya emang suka kaku gitu ya, Ustaz? Iya. Oh, kemudian apa? Oh, ini cari kita bantal. Ya, nah seperti begini nantinya. Dipoto pakai 360 nih. Nah, supaya posisi ini menghadap kemana? Kasih itu Ke kiblat. Ya. Nah, seperti ini. Ini diganjal dengan bantal dengan geling. Supaya ini posisi menghadap ke kiblat. Ya. Mingkem. Begitu. Udah tinggal di apa? Tutup aja ya. Nah, ketika ini posisi jenazah ya. Sudah. Nah sekarang kita posisi mau memandikan, langsung aja ya, karena ini bukan hanya ini aja. Ya, jujur aja. Nah, ini dalam kondisi apa dalam posisi sudah ada di tempat pemandian. Nah ini kalau ini masih pakai baju kan, nah ini posisi aurat kita tutup dulu. Ya, nah ini mungkin bisa anduk, bisa kain, bisa apa aja. Ini kan aurat ya, dari sini nanti tutup. Nah seperti ini. Kemudian kalau posisi masih pakai baju ya, kita lepas dulu bajunya ya. Nah kita gini aja nih, seperti ini ya. Terus dilepasin. Tetap ini harus posisi tertutup auratnya ya. Nah setelah itu nah, kita lihat dulu. Oleh praktek kalau gini nih, bukannya Ya. Nah kalau umpamanya kita lihat kukunya panjang, kita potongin dulu. Ya, lihat. Kalau kumisnya juga terlalu terlalu panjang juga, rapihin. Ya, kemudian kalau belum kemeluan jangan. Ya, karena auratnya terbuka. Kecuali kalau yang mandiin istrinya. Nah setelah begitu lihat, kalau umpamanya di badannya itu ada najis ya. Kadang-kadang kan ada orang yang yang sakit itu karena sudah begitu parah, kadang-kadang kan buang air besar di tempat. Ya, mungkin kan belepotan, kita bersihin dulu najis-najisnya. Nah, setelah dibersihin najisnya, kalau umpamanya ya ada orang yang sakit gula, misalnya suka ada yang bocor. Ya, perutnya itu. Nah, kita dulukan dulu, kemudian ngambil kapas, kita sumpal. Ya, yang bolongnya itu supaya kotorannya tidak keluar atau si perutnya tidak keluar. Nah setelah pokoknya kukunya udah diguntingin ya, ini periksa, jadi sudah dibersihin. Nah kita posisinya pertama
semua yang ikut memandikan itu dianjurkan pakai sarung tangan ya, supaya tidak menyentuh terutama aurat si mayit langsung dengan kulit kita. Nah, kedua, posisi air yang kita siapkan minimal di sini ada 2 tempat air. Yang pertama mungkin ya air yang sudah dicampur dengan daun bidara atau sabun ya. Nah, yang kedua adalah air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Ini airnya. Tapi kalau mungkin kita mau pakai langsung dari keran ya airnya, maka cukup saja yang kita siapkan hanya air yang sudah dicampur dengan kapur barus saja. Nanti mungkin kita ngambil mungkin dari selang. Nah, kemudian sebelum kita mandikan, bantuin. Maaf ya, posisi mayat bahas mana kan? Oh enggak. Iya. Nah, ini kita dudukkan dulu, setengah duduk. Ya, nah seperti ini. Ya, setengah duduk aja. Nah, supaya 3 orang. Nah, Bapak mungkin ambil ini aja, megangin apa? Air begini. Nah, ini saya dari sini, kita tekan dulu perutnya ya. Nah, perut ditekan, maksudnya kotorannya supaya keluar. Nah, kemudian kita bersihin dari sini, gitu kan ya. Nah, seperti ini terus saja. Nah, kita bersihin ini duburnya itu. Nah, nanti cek kalau banyak kapas ini masih kuning atau hitam, berarti masih kotor. Ya, terus lagi nanti sampai disumpelin kapas ke duburnya. Nah, begitu kalau sudah putih berarti sudah bersih sudah. Berarti turunin lagi. Kalau mandiin nggak posisi ke kiblat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Apalagi kalau mungkin tempatnya terbatas. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang ya ini udah seperti tadi. Kita dahulukan dulu anggota wudunya. Ya, jadi bukan diwuduin ya. Tapi Nabi memerintahkannya itu dahulukan anggota wudu. Nah, ini cuci dulu telapak tangannya 3 kali. Ya, yang kanan dulu 3 kali, sudah. Nah, ini yang kiri banyak. Misalkan 3 kali ya, karena sunahnya kan 3. Walaupun mungkin satu gayung begini penuh, 1 gitu kan, 2, 3. Nah, udah. Kemudian untuk ini ya, berarti kan kita mestinya berkumur-kumur. Nah, kita melilitkan kain kapas aja ke sini, kain gitu ya. Beban ini ke sini, kemudian gosokkan ke sini. Lalu diusap aja. Kita ambil air, diusap, kemudian hidungnya cukup aja begini aja. Cuma dibujurkan air begini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai ini, maka cucilah ya mukanya 3 kali ya, muka 3 kali. Terus nah, setelah ini ambil lagi baru tangan dari sini ya 3 kali juga. Bukan gitu. Setelah ini persis kayak kita wudhu aja. Ya, kemudian yang kiri 3 kali juga. Ya, setelah itu kita usap kepalanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, baru setelahnya adalah kaki ya. Nah, ini juga sama. Ini 3 kali, ini juga 3 kali. Nah, udah. Nah, ini anggota wudu sudah selesai. Nah, setelah ini baru kita sekarang kepala. Ya. Nah, ini dulu kepala. Nah, kalau banyak mau pakai sampo, tadi kita sampoin aja langsung seperti ini sampai bersih. Ya, nah setelah bersih, kepala sudah. Nah, setelah selesai kepala, maka posisi mayat sekarang kita dirikan ke arah kiri. Nah, ini aja biar mudah. Ya, sedikit aja ya. Nah, ini tetap posisi harus tertutup. Ya, nah berarti tertutup seperti ini. Nah, kita sekarang ya dari sini kalau mau pakai apa? Selang tadi tinggal dari sini aja langsung. Ya, ke sini. Ini usahakan ganjil. Pakai selang terus aja. Nah, setelah selang nanti mungkin jangan nyabunin, ya sabunin aja sampai bersih. Nah, ininya sabunin, bukan itu. Terus aja begini. Nah, tetap ini harus tertutup. Ya, sabunin terus. Nah, kalau sudah banyak bersih, ya. Nah, ini selalu ganjil. Kalau 1 kali belum bersih, ujung lagi, ya, hanya 2 bisa 3. Kalau dengan 3 sudah bersih sudah cukup. Kalau 3 masih belum bersih, maka tambah 5, ya.
Kalau 5 belum maka 7. Jadi dalam posisi jadi. Nah ini terus. Nah setelah ini bersih, udah balikin. Ya. Nah sekarang posisi ke sana. Ya. Bisa tuh. Ya. Bisa kan? Tuh. Nah, sudah. Kita seperti tadi lagi. Ya. Nah, sampai ini lagi tetap ganjil juga. Disambungin lagi gas ya gitu. Nah sampai sudah bersih lipat-lipatnya semuanya. Nah seperti ini. Nah berarti sudah ya. Nah berarti sudah selesai gitu kan. Nah setelah selesai gini, kemudian ambil air yang ada dari kapur barus ya, ambil aja, kemudian langsung aja dikuyukan. Oh ya, itu nggak usah kayak tadi lagi karena prosesi mandi sudah selesai. Ini hanya pakai kapur barus saja. Nah ya, nah ini maksudnya untuk apa? Supaya si mayit ini satu tidak cepat busuk. Ya jadi, nah, yang kedua, ketika ada mungkin ada serangga itu dia tidak berani mengganggu. Nah kalau sudah selesai pakai kapur barus ini sudah tinggal. Nah kalau ini ya kalau rambutnya panjang kita sisirin, bukan ya bersih dulu pakai anduk sisirin. Kalau perempuan kepang ya 3. Rambutnya itu dikepang 3, tapi jangan kedepankan. Nah dikepang belakangkan nanti, gitu kan? Nah setelah ini disisir bersih, langsung aja. Nah kita ambil satu lagi, nah, tidak aja, apa-apa. Nah kita kan ini diadukin ya, diadukin. Nah ini kan ini basah kan? Nah yang basah ini, nah kita dalam batang. Nah ini kan yang kering pak. Nah ini ditularnya dikit-dikit. Nah buang kan yang basah. Nah, ini posisinya apa? Kering sekarang. Ya yang bentuknya itu. Nah tadi kan ini udah diadukin. Nah, jadi tetap tadi posisi aurat jangan sampai terbuka. Ya. Nah ini berarti posisi mandiin sudah selesai. Karena yang mandiin itu tidak ada doa-doa atau zikir ketika ini apa bacanya nggak ada. Ya yang penting niat kita memandikan jenazah ini. Jadi tidak ada. Persis kayak kita mandi aja, mandi junub atau mandi apa, kita kan tidak ada bacaan-bacaan.